Ya, na'am taib. Ayuhat talabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan anak-anak kelas 10 agama semuanya berada dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengenai materi makna iman kepada hari akhir. Ini masih banyak yang belum mengirim ya, nggak tahu kenapa ini materinya. Kenapa belum pada ngirim? Saya tunggu dong, udah berapa kali pertemuan ini. Apa kendalanya? Hah? Kok pada diam-diam aja? Ini kenapa, anak? Hmm? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan secara umum tentang masalah iman kepada hari akhir. Kita selaku umat Islam, tentu sudah tidak asing lagi dengan iman kepada hari akhir, karena itu terdapat dalam rukun Islam, ya, rukun iman ya. Iman kepada hari akhir. Nah, untuk hari akhir sendiri ya, di sini dibahas masalah hari-hari akhir, hari-hari kiamat. Dan hari kiamat sendiri ya, hari kiamat sendiri bukan berarti ketika ketika pas terjadinya kiamat. Bukan, itu bukan hari kiamat. Itu mah pas hari haknya kiamat gitu ya. Pas hari haknya kiamat. Kalau hari-hari kiamat, kalau hari-hari kiamat itu yaumul ba'ats ya, yaumul hasyr gitu. Yaumul sirat, yaumul mizan. Ya, seperti itu. Itu baru hari-hari kiamat gitu ya. Nah, di sini untuk masalah kehancuran bumi dan kehancuran alam semesta, ada sebuah teori yang namanya adalah Big Bang ya. Teori Big Bang artinya ketika pembuatan awal seluruh alam semesta itu bermula dari sebuah titik ya, itu langsung ketika ledakan besar terjadilah alam semesta. Nah, nanti kehancuran itu bukan berarti semuanya hancur, artinya mereka bertabrakan. Kok bisa bertabrakan? Karena yang tadinya Big Bang berubah lagi kepada kesemula, satu titik lagi, yaitu Big Crunch. Namanya itu Big Crunch gitu ya. Balik lagi ke dalam satu titik gitu ya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa Allah tahu seberapa banyak semut hitam gelap yang ada di dalam sebuah kegelapan. Allah tahu itu semua gitu ya. Lalu Allah pun tahu seberapa banyak pasir yang ada di seluruh alam semesta, khususnya di bumi. Allah tahu berapa jumlahnya. Kok bisa Allah tahu? Secara logika, mungkin secara logika yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya, sumber yang terpercaya, bahwa ketika Big Bang tersebut itu keluar daripada zatnya Allah ya, Nah, makanya Allah tahu ya, Allah tahu berapa jumlah berapa jumlah hewan yang akan meninggal di hari itu, kapan waktunya tangkai daun yang ada di tangkai. Allah tahu kapan akan jatuh dia. Ya, itu sedemikian detailnya Allah tahu gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya, kalau menurut saya itu adalah zatnya Allah, dan manusia sendiri adalah hasil daripada manifestasinya gerak dan perbuatannya Allah gitu ya, hasil manifestasi dari gerak dan perbuatannya Allah. Dan manusia pun dikasih satu kelebihan, yaitu akal ya, yaitu mempunyai akal. Makanya akal manusia itu untuk mengolah ya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Dan masalah kebaikan pun pula, masalah kebaikan juga, manusia tidak bakal mengetahui itu adalah baik tanpa
ya, tanpa adanya sebuah wahyu gitu. Begitupun hal yang buruk seperti itu ya. Dan mengenai qada dan baik dan buruknya masalah qada dan qadar gitu ya. Bukan berarti Allah itu buruk, bukan. Allah menciptakan meskipun baik dan buruknya dari Allah gitu ya. Bukan berarti Allah yang membuat keburukan, bukan. Kitalah yang membuat keburukan. Gitu loh. Karena kita pun juga adalah hasil daripada manifestasinya Tuhan. Begitu. Makanya sifat adilnya Allah ketika manusia hidup di dunia lalu diberikan sebuah petunjuk ya, diberikan akal juga. Akal itu disuruh mengolah baik dan buruknya yang ada dalam petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasul. Gitu. Manusia di situ harus mencari baik dan buruknya. Kalau dia baik, otomatis nanti akan kebaikan yang akan dia dapat. Nah, ketika buruk, ketika manusia melakukan keburukan, secara otomatis juga dia akan mendapat sebuah keburukan. Katakanlah baik dan buruk, baik itu surga, buruk itu neraka. Katakanlah seperti itu. Ya, oke. Ketika manusia sudah mengetahui kalau hari akhir akan datang gitu ya. Ketika gambaran-gambaran yang dikasih oleh Rasul bahwa kiamat itu sangat dekat gitu ya. Di situ kita harus betul-betul mempersiapkan apa yang mesti kita bawa ketika pulang, karena kita sendiri pada dasarnya, manusia sendiri pada dasarnya itu bukan ahli bumi, bukan asli orang sini gitu tuh. Kita aslinya adalah orang surga gitu ya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita aslinya orang sana. Nah, bagaimana caranya kita itu kembali kepada kesana? Dengan dikasih jalan sebuah kitab, yaitu dikasih sebuah petunjuk, yaitu kitab. Nah, begitu. Cara mengetahuinya hanya dengan akal. Nah, dari akal masuk ke dalam hati. Nah, masuk ke dalam jiwa, merasuk ke dalam jiwa bahwa betul-betul segalanya adalah Allah yang berbuat, gitu. Allah yang menciptakan. Maka ketika yang namanya kiamat kecil, yaitu meninggal dunia, banyak orang yang takut, banyak orang takut ketika meninggal dunia, gitu ya. Padahal jangan ditakutkan, gitu. Apa yang masih ditakutkan ketika meninggal dunia? Kalau misalkan dia takut meninggal dunia, berarti dia seolah-olah tidak ingin bertemu dengan Allah, tidak kangen sama Allah, gitu. Kalau misalkan dia senang bertemu dengan Allah, otomatis meninggal itu sebuah penantian yang sangat-sangat dinanti. Ketika ingin meninggal, ketika meninggal gitu ya. Kata-kata meninggal itu, meninggalkan dunia ini adalah sebuah hal yang sangat dinanti. Kok bisa dinanti? Iya, karena itu adalah sebuah gerbang untuk bertemu dengan Allah. Begitu. Lihat ini berapa? Gerbang untuk bertemu dengan Allah. Kalau misalkan kita tidak mau bertemu dengan Allah, tidak kangen sama Allah, tidak cinta sama Allah, gitu, ya otomatis yang namanya kematian itu sebuah momok menakutkan. Begitu. Padahal kita selaku orang Islam, selaku beriman kepada Allah juga, gitu ya. Seharusnya terbalik dong. Justru dengan adanya sebuah kematian menjadi sebuah jalan untuk bertemu dengan Allah, gitu. Nah, nanti kita bahas lagi untuk masalah bertemu dengan Allah di dalam sebuah dauk, gitu ya. Oke, videonya saya jeda dulu. Nah, oke. Masalah pertemuan dengan Allah, banyak sekali riwayat-riwayat tentang orang-orang soleh, diantaranya adalah para nabi, yaitu diantaranya juga ada Nabi Ibrahim. Ketika ketika pengen dicabut nyawanya oleh malaikat, gitu ya. Assalamualaikum ya wahai kekasih Allah, gitu. Aku mohon izin untuk mencabut nyawamu, gitu kan, atas perintah Allah. Nah, ketika itu pula Nabi Ibrahim menyela, gitu kan, menyangkal. Ketika menyangkal, gitu ya, langsung laporan kepada Allah. Lalu Allah menjawab, kalau misalkan dia kangen sama saya, berarti dia ridho, gitu kan. Nah, akhirnya malaikat tersebut balik lagi kepada Nabi Ibrahim,
mengucapkan salam dengan segala macamnya, dikasih tahu bahwa engkau kangen tidak sama Allah, ingin bertemu tidak sama Allah, Allah pun ingin bertemu denganmu gitu loh. Ya, pada akhirnya oh begitu ya, betul saya cinta sama Allah, saya kangen sama Allah, ya udah silahkan ambil nyawa saya gitu kan. Nah itu baru luar biasa gitu kan. Nah bagaimana caranya? Daripada kisah-kisah tersebut kita ambil sebuah hikmah bahwa pertemuan dengan Allah adalah hal yang seharusnya ya, hal yang sangat dinanti oleh kita yang selaku umat Islam gitu ya. Bukan berarti jangan sampai ketika Allah mengajak bertemu dengan kita, jangan sampai kita ditangisin ya, apalagi ketika kita katakanlah ketika orang tua kita meninggal, terus kita nangis senangis-nangisnya seakan-akan gimana gitu, seolah-olah Allah itu tidak sayang gitu loh, seolah-olah tidak sayang, nanti saya bagaimana ke depannya gitu kan, tidak punya bapak gitu kan, tidak punya ibu misalkan gitu. Ya jangan takut. Kok jangan takut? Iya, Allah cemburu. Allah ingin ngasih tahu bahwa yang ngasih rezeki itu bukan orang tua kamu. Kata Allah, gue yang ngasih rezeki gitu. Kata Allah tuh saya yang ngasih rezeki. Jangan beribu-ribu harapan, jangan kau menaruh beribu-ribu harapan kepada orang tua gitu loh. Allah cemburu, seharusnya lu harus balikin lagi ke saya gitu, kepada Allah ya, kata Allah seperti itu. Dengan adanya hari kiamat kecil, yaitu wafat ya, meninggal dunia. Oke, selanjutnya di sini peta konsepnya, saya hanya melihat peta konsepnya aja gitu ya. Terus di situ setelah kehancuran dunia atau alam semesta, selanjutnya masuk ke dalam terminal pertama, yaitu di alam barzah ya, di alam barzah dengan berbagai macam sebuah pertanyaan gitu ya, kita udah bahas waktu itu. Setelah itu masuk ke dalam kebangkitan. Nah hari kebangkitan di sini seluruh manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Nah al-ba'ats ini ya, termasuk ke dalam hari kiamat gitu loh. Hari kiamat ya, al-ba'ats. Kita semua dibangkitkan dari alam kubur dengan jasadnya yang sangat baik gitu ya. Setelah itu dikumpulkan ya di padang mahsyar. Nah di situ banyak sekali hadis-hadis, riwayat hadis tentang masalah kejadian-kejadian apa aja di padang mahsyar gitu. Kalian pun sudah tahu pasti itu. Setelah itu adalah perhitungan si anu berapa gitu loh. Terus misalkan setelah perhitungan langsung ditimbang gitu ya. Setelah ditimbang kira-kira berat mana ya, setelah dihitung ya, setelah ditimbang gitu ya, apakah kebaikannya apakah keburukannya gitu. Nah untuk masalah telaga yang paling besar adalah telaga Al-Kautsar, yaitu telaganya Rasul ya, itu yang paling besar. Kok paling besar? Ya secara logika gimana nggak besar, toh umat Rasul yang paling banyak adalah Rasulullah Muhammad gitu kan, itu yang paling besar gitu. Wajar karena umat Rasul paling banyak gitu. Nah setelah itu untuk ada yang masalah tentang jembatan atau sirat ya. Sirat tersebut ada yang mengatakan kalau kita itu berkurban di bulan Idul Adha gitu ya, berkurban di Idul Adha, katanya kalau misalkan kita itu menyembelih berkurban kambing, nanti di sirotol mustaqim, di siratnya itu kita menaiki kambing gitu kan. Kalau kita menyembelih sapi, nanti sapi juga, atau kerbau nanti kerbau, atau unta begitupun unta gitu. Nah kalau dipikir-pikir hewan itu kan tidak punya akal ya, dia kemana aja gitu, dia kemana aja lari-lari gitu, jalan kemana aja, nggak punya akal. Nah ketika kita kalau misalnya naik binatang tersebut gitu kan, terus binatang itu tidak punya akal ya, ketika jalan sempoyongan nggak, coba jalannya aja dia nggak bisa untuk bersatu, dia punya 4 kaki gitu kan, punya 4 kaki, dia jalannya nggak bakal bisa rapat begitu. Sedangkan sirat itu dari rambut yang dibelah 7 gitu kan, bagaimana itu selamatnya ya, itu mesti dikaji lagi. Kalau saya sendiri itu tidak masuk akal gitu ya, tidak masuk akal karena Islam itu terdiri atau terbuat dari etika
estetika dan logika gitu. Selama itu tidak masuk logika, ya kayaknya nggak mungkin juga gitu. Nggak seperti itu juga. Tolong dirubah mindsetnya gitu ya. Nah, setelah itu ada surga. Nah, surga ada beberapa tingkatan masalah surga. Nah, kayak kalau saya sendiri, kalau saya pribadi gitu ya, kalau secara pribadi untuk masalah surga, itu kan sebuah kenikmatan ya, kenikmatan yang ada di kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh gitu ya. Nah, surga itu kan nanti di akhirat kelak gitu ya, setelah kita meninggal. Kalau saya sendiri, itu gimana caranya surga itu kita ciptakan dalam lingkungan kesehari-hari. Surga itu kan penuh kebahagiaan gitu ya. Nah, bagaimanapun caranya, apapun itu permasalahan, tolong jangan terlalu dibesar-besarkan, seakan-akan masalah tersebut itu masalah yang paling besar gitu. Ya, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terkecoh oleh sebuah masalah gitu loh. Masalah segitu aja udah menganggap bahwa wah, lamun misalkan nasi ngaran masalah kos kieu lamun nasi ngaran aing seolah-olah paeh gitu kan, seolah-olah tidak hidup. Lebay itu orang seperti itu tuh. Seakan-akan dia tidak beriman sama Allah. Ya, sengaja Allah datangkan sebuah masalah untuk menjadi sebuah kedewasaan kepada manusia. Gitu ya. Itu fase daripada sebuah kedewasaan. Itu masalah gitu ya. Dan dunia itu tempatnya sebuah masalah. Dunia itu. Dan jangan sampai masalah tersebut itu mengalahkan iman kita gitu ya. Mau apapun masalahnya, tetap Allah yang paling besar, bukan masalahku akbar, bukan Allahu akbar, begitu. Itu untuk untuk kata-kata Allahu akbar itu sebetulnya penuh dengan sebuah rahasia, makna yang paling dalam gitu kan dalam Allahu akbar. Kebanyakan Allahu akbar itu hanya takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Tapi ketika ada sebuah masalah melempeye gitu kan, nah, itu bukan Allahu akbar namanya. Itu namanya masalahku akbar itu. Ya. Hati-hati, tolong dikoreksi seperti itu. Hal-hal seperti itu ya. Banyak tugas yang bikin penet kepala gitu. Kok gini lagi gitu kan. Tugas lagi. Nggak boleh seperti itulah. Jangan kau membesarkan sebuah tugas, ya. Jangan kau membesarkan sebuah tugas. Besarkannya Allah. Gitu ya. Besarkanlah Allah. Jangan masalah tugas. Jangan sampai kita tugas itu yang numpuk, jangan sampai kita kalah. Nggak seperti itu, ya. Ciptakan surga, ciptakan kenikmatan dalam sebuah lingkungan hidup kita. Kita yang menciptakan gitu loh. Ya. Kita kan menciptakan ada sebuah dalil inna ma'al usri yusra. Nah, ma'a tersebut bukan berarti setelah datangnya kesusahan pasti akan datang kemudahan. Bukan datang kemudahan, ma'a itu beserta ya. Kalau ma'a beserta berarti beriringan. Ketika beriringan di sini sebuah masalah, di sini sebuah pintu jalan untuk membuka masalah. Nah, bagaimana tergantung kita membukanya. Apakah kita sibuk dalam sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah masalah. Gitu loh. Ketika datang kesusahan, itu kemudahan itu beriringan. Tinggal kita pilih yang mana. Kebanyakan kita terjerumus dengan sebuah kesusahan. Dia lupa di situ ada ma itu beserta gitu loh. Dia lupa, mereka lupa, kita pun lupa. Nah, kita jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh oleh sebuah masalah tersebut, oleh sebuah kerumitan gitu ya, kesusahan, kepayahan ya, ataupun sebuah kepayahan dalam hal apapun itu beriringan, ya, itu beriringan. Makanya kita disuruh berpikir, afala takilun gitu. Kata Allah tuh afala takilun, kalau bahasa kerennya itu Aisyah tuh mikir gitu. Mau pakai otaknya tuh. Itu kalau kata Allah, kalau bahasa kitanya gitu. Cuman Allah mengatakannya dengan sangat lembut, afala takilun gitu. Nah, itu surga. Dan ketika beribadah pun
beribadah pun kita selalu apa ya namanya, selalu mengharapkan surga. Kalau saya sendiri sih jangan sampai mengharapkan surga, karena surga adalah nilai plus daripada Allah. Tujuan kita tuh bukan surga. Ya, tujuan kita ibadah kepada Allah bukan surga, ya, bukan surga. Tujuan kita kepada Allah adalah untuk bertemu Allah. Bertemunya kalau bisa jangan dulu di sana di akhirat kelak, kalau bisa di sini, ya, di dalam hati ini. Bertemu dengan Allah. Karena al-qalbul mu'minin baitullah, ya. Hatinya seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Nah, ketika rumahnya Allah, kalau kita itu menghidupkan hati, ya, menghadirkan Allah dalam hati, otomatis kita akan bertemu dengan Allah, merasakan bahwa segala-galanya adalah Allah yang berbuat, gitu ya. Segala-galanya Allah yang berbuat, segala-galanya Allah yang ngasih rezeki, segala-galanya adalah Allah, gitu. Kita tiada daya dan upaya. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya. Kata Allah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Kan nggak ada jawabannya, ayo ya Allah, oke. Nggak seperti itu. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Begitu. Oke, sekali lagi untuk masalah surga, jangan sampai kita beribadah kepada Allah ingin surga. Kalau ingin surga semata berarti secara tidak langsung kita sudah mensekutukan Allah. Nah, kata Allah, jangan kau sekutukan ibadahnya, ya. Kalau kita ingin surga semata, otomatis kita telah menduakan dengan makhluknya, ya. Surga itu pun makhluknya Allah, ciptaannya Allah, ya. Apalagi ya, ketika sholat pun, tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah amal ibadah, otomatis mohon maaf gitu ya, mohon maaf, banyak sekali dalam riwayat-riwayat yang sahih para ulama-ulama mengatakan kalau ibadahnya, kalau bila mana tujuannya surga, ya, bukan kepada Allah, otomatis secara tidak langsung dia telah menyekutukan Allah. Begitu. Makanya hati-hati. Surga menanti kumaha Allah we tama surga mah. Yang penting ciptakan sebuah kebahagiaan bertemu dengan Allah, merasakan kehadirannya Allah dalam hati. Itu baru surga. Nikmat itu. Percuma lah kalau misalnya kita masuk surga tapi nggak tahu yang punya surganya siapa, nggak pernah ketemu lah, enak juga enggak, gitu ya. Itu masalah surga. Kita suka terkecoh. Nah, apalagi di bulan Ramadan sekarang nih. Nah, kita kan mau masuk bulan Ramadan gitu. Nah, di bulan Ramadan sekarang kan banyak sekali para asatid ya, para asatid di luaran sana membahasnya surga lagi, neraka lagi, surga lagi, neraka lagi. Jangan sampai seperti itulah. Amal ibadah lagi, pahala lagi. Ngapain sih? Pahala itu kembalian gitu loh. Pahala itu kembalian. Nggak usah mikir-mikir pahala, pikirin dosanya. Mikirin dosanya. Kalau misalnya kalau dikatakan mikirin pahala, ya apa-apa pahala, itu kayak anak kecil. Jangankan pahala, pikir gini deh. Satu kedipan mata itu harus dibayar selama 60 tahun. Satu kedipan mata, sedangkan kita udah berapa kedip mata, mau berapa puluh tahun. Kita hidupnya jaga nggak bakal cukup sampai 60 tahun. Begitu. Ya, kita masuk surga atas rahmat dari Allah. Bukan atas amal ibadah kita. Catat itu, ya. Itu surga. Berikut selanjutnya pun neraka, ya. Neraka pun sama. Kalau misalkan kita terkecoh dalam sebuah permasalahan, otomatis kita kan bakal kulat, wah, rumet segala macam. Nah, itu neraka tuh. Itu neraka. Bukan surga itu. Dia tidak menciptakan surga dalam dirinya. Justru sebaliknya, dia menciptakan neraka. Gitu ya. Nah,
Oh iya, pembahasan surga belum selesai, sedikit lagi. Di dalam ayat banyak sekali Allah menjelaskan dalam firman-Nya surga itu apa namanya waktu itu kita bahas, pernah kita bahas surga itu kan di bawahnya banyak banyak sungai-sungai, sungainya terbuat dari susu, madu dengan segala macam gitu kan. Nah, itu diturunkannya kan di Arab gitu ya. Diturunkannya di Arab. Nah, kalau mereka orang-orang Arab, mereka sangat senang sekali ketika banyak air gitu kan. Ya, ketika banyak air, apalagi zaman dulu ketika zamannya Rasul, air kan susah gitu kan. Udah gitu diiming-imingi dengan sebuah telaga, sebuah sungai ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kan indah gitu kan. Nah, kalau kita di Indonesia yang ada bukan sungai, yang ada kebanjiran terus. Makanya ketika ada sungai kita biasa aja gitu. Bahkan kita lewat kan gitu ya. Hah? Kan gitu. Makanya kalau surga itu, kalau menurut saya ya, surga itu kan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan, sebuah keinginan yang yang tidak yang sebuah keinginan angan-angan yang angan-angannya bersifat kebahagiaan gitu. Kalau misalkan kalau misalkan Agisna itu senangnya main PS gitu ya, atau senangnya senangnya itu main kelereng misalkan gitu ya, dia bahagia banget ketika main kelereng. Nanti di surga dia main kelereng juga tuh gitu. Ada lagi misalkan Eva senangnya nonton film gitu ya, nonton film drakor misalkan. Ketika di surga ya kerjaannya, dikarenakan dia hobinya seperti itu ya, nonton drakor gitu, nonton drakor aja kerjaannya gitu. Seneng aja seperti itu. Nah, kalau misalnya laki-laki dia itu senangnya terhadap perempuan gitu, ya udah ya, yang dia cari adalah di sana bidadari lagi, itu perempuan lagi gitu ya. Itu namanya surga, sebuah kenikmatan gitu ya. Itu sekarang masalah neraka. Begitupun tadi masalah neraka ya. Kalau kita beribadah karena takut kepada nerakanya Allah, secara otomatis kita itu secara tidak langsung ya, kita itu telah menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah karena dia takut kepada neraka. Mohon maaf, itu cemburu loh. Allah tuh cemburu. Tujuannya makanya satu, tujuannya adalah Allah ya. Allah lagi begitu, tergila-gila kepada Allah. Nah, itu untuk masalah kasus Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah itu kan mantan pelacur kelas kakap ya. 1 jamnya aja itu bisa mencapai 60 atau ratusan juta lah. Itu Robiatul Adawiyah dulunya ya. Seorang pelacur kelas kakap. Nah, ketika Allah balikan hatinya, maka dia mencapai sebuah titik kejenuhan di dalam profesi tersebut, yang pada akhirnya cintanya dia kepada makhluk sudah ditiadakan oleh Allah dan diputar balikkan 360 derajat, cintanya dihabiskan kepada Allah. Makanya banyak sekali para ulama-ulama pada zamannya beliau itu cinta kepada Robiatul Adawiyah ketika sudah jadi wali gitu ya. Banyak sekali ingin menikah dengan Robiatul Adawiyah, cuman ditolak mentah-mentah karena cintanya sudah habis kepada makhluk. Cintanya sudah dihabiskan kepada Allah. Seperti itu. Cuman itu jarang di Indonesia, jarang di dunia. Ya 1001, cari yang sering terjadi. Carilah sering terjadi dalam metode pendekatan kepada Allah gitu ya. Metode pendekatan kepada Allah. Biasanya metode pendekatan kepada Allah itu dalam Islam itu ada yang namanya syariat, thariqah, ya, hakikat, ma'rifat, lalu mahabbah. Syariat, thariqah, hakikat, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, mahabbah. Yang paling tertinggi adalah mahabbah. Nah, meskipun masing-masing antara syariat dan thariqah ini memiliki jalan masing-masing gitu ya. Syariat ya dia bertemu dengan Allah melalui syariatnya
Ada juga seseorang yang bertemu dengan Allah dalam hatinya melalui thariqah. Ada thariqah ya. Banyak kok. Thariqah Muqadiriyah, thariqah Syadiliyah, thariqah. Wah, banyak sekali thariqah-thariqah. Yang dalam syariatnya ya yang dalam syariatnya ya dia bertemu dengan Allah dalam jalan syariatnya gitu ya. Syari masing-masing ini semuanya adalah jalan gitu. Syari itu kan jalan. Thariq pun jalan sama gitu ya. Nah, nanti suatu saat mungkin di kelas selanjutnya di kelas 11 kita akan bahas masalah syariat thariqat hakik ma'rifat gitu ya. Kalau kita mudah-mudahan panjang umur ya. Ya, begitu. Itu masalah neraka gitu ya. Masalah neraka. Memang neraka itu adalah sebuah siksaan, yang sebuah tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Nah, kalau misalkan kita pun kalau kafir, kufur ya, mohon maaf ya. Kufur kepada nikmatnya Allah, apapun itu jenis kenikmatan yang Allah berikan dalam per detik. Kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, tidak syukur kepada Allah, secara otomatis kita masuk ke dalam orang-orang kufur. Subjek daripada kufur adalah kafir. Kafir ya, kafirun, fa'ilun. Ya, subjek, fa'il itu subjek. Nah, otomatis kita termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Kafir itu bukan berarti orang-orang non muslim saja, bukan. Kita pun bisa termasuk orang-orang kafir. Ya. Hati-hati, makanya ketika dalam beribadah hati-hati. Untuk masalah apa namanya? Untuk masalah bertemu dengan Allah, itu saya kira kebanyakan dari amalan sosial. Nah, mereka cepat bertemu dengan Allahnya itu ketika amalan sosial. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang itu ingin berangkat haji. Ketika ingin berangkat haji, lalu dia melihat beberapa tetangganya, banyak ya tetangga itu ya. Melihat beberapa tetangganya di dalam satu kampungnya itu untuk makan aja susah. Yang pada akhirnya dia merasa iba. Setelah merasa iba, yang tadinya dia mau berangkat haji, uangnya itu dia serahkan kepada orang-orang yang diperlukan, gitu, kepada tetangga-tetangganya. Dia kasihkan 1 juta, 2 juta, wah terus dia kasihkan. Dia mengeliling. Nah, saya kira ya, dan saya yakin bahwa orang itu tuh, orang seperti itu, dia telah tawaf yang sebetul-betulnya tawaf ya. Dia menolong orang yang sedang kelaparan. Bahkan dalam sebuah riwayat pun, ketika seseorang orang yang menyedekahkan atau memberikan orang yang sedang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kalau dipikir-pikir, perut manusia itu lebih penting dibandingkan ketika dia berhaji. Perut manusia itu yang sedang kelaparan itu lebih penting daripada membangun sebuah masjid, gitu loh. Makanya ketika ada seorang panitia masjid, terus dia petenteng seolah-olah dia itu seolah-olah dia itu paling islami gitu loh, paling islami ketika dia menjadi sebuah panitia pembangunan masjid. Kalau saya pikir sih enggak, itu enggak islami ya. Yang islami itu orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu sedih ketika melihat siapapun itu ketika dia kelaparan. Itu baru Islam, itu baru yang namanya islami, gitu loh. Nah, paham ya? Oke. Bila ada yang bertanya nanti silakan di grup ya. Materinya hanya saya cukupkan sekian ya. Tinggal diolah beberapa, tinggal kalian olah ucapan-ucapan yang tadi saya keluarkan. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, mana yang baik, mana yang tidak, gitu ya. Mana yang bisa cepat bertemu dengan Allah, mana yang tidak, gitu ya.
Ada yang mengatakan, wah saya mau beribadah aja, saya mau beribadah aja gitu, sholat puasa gitu kan, sholat puasa baca Quran. Sama tetangganya dia pelit gitu kan, lah orang begitu mah namanya bukan nggak cepat bertemu dengan Allah. Yang ada di apa namanya sama malaikat dijewer kali ya, sama malaikat yang ada digendir nanti. Si ya ibadah tetangga maneh kelaparan, maneh mungkin digituin sama malaikat, bisa jadi gitu kan. Nah, hati-hati. Oke, seperti itu. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan. Bila ada yang ingin bertanya silahkan di grup ya. Oke, baik. Bila liqa'ah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.